Karena pada hakikatnya alasan sibuk, alasan dengan adanya handphone kita, alasan apapun itu, hati-hati, hakikatnya adalah karena kita memiliki dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat-sahabat Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar betul bahwa kita sebagai seorang muslim, pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Namun fakta kita rasakan sama-sama, khususnya di negeri Jakarta, Indonesia ini, Jakarta ini tempat yang kumpulnya para urban dari perkotaan, dari perdesaan kemudian ke kota, mereka disibukkan dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai macam. Dan sehingga sibuk itu menjadi alasan untuk bagaimana mereka dekat dengan Al-Quran. Minimal membacanya, minimal harus selalu membacanya. Dan ini sudah disinyalir, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Furqan. Surat 25 di ayat 30-nya Allah jelaskan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumit takhazu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena itu suatu saat nanti akan terjadi seperti ini. Bahwa kaumnya, umat Rasulullah itu menjadikan Al-Quran yang diabaikan. Padahal Al-Quran saat kita membacanya saja, satu hurufnya bernilai pahala bagi kita. Berapa huruf yang kita baca kalau dalam setengah halaman. Sehingga harusnya ini menjadi aktivitas rutin buat kita, khususnya buat saya pribadi, setiap hari harus kita baca Al-Quran. Minimal walaupun cuma satu ayat. Lalu ditingkatkan sampai bahkan sampai sehari bisa sampai 1 juz. Ya, selembar. Kenapa? Keutamaan membaca Al-Quran Allah berikan banyak sekali keutamaannya. Dan juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum antalamul Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar adalah belajar Al-Quran. Belajar apapun itu baik. Belajar ilmu bahasa, ilmu komputer, ilmu apapun itu. Tapi yang terbaik di antara itu adalah mempelajari Al-Quranul Karim. Karena setiap hurufnya mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terbata-bata, Allah akan memberikan pahala bagi dia dua kali lipat malah. Sehingga kita berupaya menjadikan aktivitas kita ini untuk selalu dekat kepada Al-Quran dengan berbagai alasan kita tinggalkan. Karena pada hakikatnya alasan sibuk, alasan dengan adanya handphone kita, alasan apapun itu, hati-hati, hakikatnya adalah karena kita memiliki dosa. Karena Al-Quran adalah kitab suci bagi kita umat Islam, maka yang harus bisa mendekatinya dengan berupaya untuk menjadikan dirinya suci. Memang awal-awal agak berat, awal-awal agak susah. Sebagaimana saat kita punya penyakit, saat disembuhkan, itu prosesnya lumayan. Nah, begitu pula saat kita membaca Al-Quran, awalnya agak berat dengan kesibukan kita. Maka dengan kondisi yang ada, kita jangan sampai lalai. Minimal sehari baca di waktu-waktu yang kita semua bisa mengaturnya. Paling tidak habis subuh, atau dulu-dulu ini di perkampungan biasanya habis maghrib. Nah, kita datang ke guru-guru kita. Nah, jadikan tradisi ini bagian daripada aktivitas rutin buat kita sebagai seorang muslim yang KTP-nya Islam, maka buktikan selalu berinteraksi, aktif, berakhlak mulia dengan Al-Quranul Karim. Setelah itu kita selain membacanya, maka kita tingkatkan hafalin dikit-dikit. Lalu kita upayakan untuk mentadaburi. Kita kaji, kita pahami, kita telaah. Tentunya bersama guru-guru kita yang terdekat di sekitar kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi. Billahi bisabil haq walakum minkum wallahu a'lam bissawab walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.